Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Bayi dari Saputra dengan NPM 2257051034. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat beberapa soal dari mata kuliah TBO. Jadi untuk pertama-tama kita langsung bahas saja ke soal pertama di sini. Kita buka Chrome karena di sini soalnya saya bentuk dalam file GIFORM. Jadi di sini ada soal pertama yaitu bahasa L di sini adalah semua string dari alfabet 0,1 yang memiliki jumlah digit satu genap. Dari pilihan berikut, manakah yang termasuk ke dalam L? Jadi tujuan soal di sini yaitu menentukan string biner mana yang memiliki jumlah angka satu genap sesuai definisi bahasa L. Untuk konsep dasar bahasa L hanya berisi string yang jumlah angka satu, contohnya genapnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Artinya, jika kita menghitung jumlah digit satu dalam string dan hasilnya genap, maka string itu terima oleh bahasa L. Untuk menentukan manakah jawaban yang benar, maka kita bisa analisis setiap string. Contoh misalnya 101, jumlah satu sama dengan 2 genap, berarti termasuk L. Contoh di sini jumlah satunya ada 3 itu ganjil, tidak termasuk L. Begitu selanjutnya. Jadi dari jawaban di sini bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah A, lalu C, dan juga D. Untuk jawaban pertama, sudah selesai. Kita lanjut juga ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di sini saya copy dulu di formnya. Oke, untuk soal nomor 2 di sini eh pertanyaannya adalah string manakah yang diterima oleh DFA berikut ini. Jadi di sini adalah tujuannya menentukan string yang diterima DFA yaitu string yang berakhir di state akhir Q1 setelah semua simbol diproses. Jadi penjelasannya di sini makna tabel transisi dari Q0 input 0 tetap di Q0. Input 1 pindah ke Q1, lalu dari Q1 input 0 kembali ke Q0, input 1 tetap di Q1. Jadi DFA ini berpindah ke Q1 setiap kali membaca 1 dan kembali ke Q0 jika membaca 0. Lalu untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu menguji setiap string. Contoh, di sini ada 100. 1 ke Q1, 0. 0 ke Q0. 0 tetap Q0, akhir di Q0. Berarti bukan. Lalu di sini 101, 1 ke Q1, 0 ke Q0, 1 ke Q1. Akhirnya di Q1. Berarti benar. Lalu di bawahnya ada 110, di sini 1 ke Q1, 1 ke Q1, 1 ke Q1, dan 0 ke Q0. Akhirnya di Q0. Lalu di sini ada 110, 1 ke Q1, 1 ke Q1, dan 0 ke Q0. Akhirnya di Q0. Jadi dari akhir ini bisa kita simpulkan bahwa yang berakhir di Q1 hanyalah pilihan B yaitu 101. Eh, DFA ini dirancang untuk menerima string yang memiliki jumlah digit satu ganjil berdasarkan tabel transisi. Maka jawaban yang benar adalah 101. Lalu kita akan pindah ke soal nomor 3 di sini. Soal nomor 3 kita copy paste dulu di formnya. Oke, baiklah di soal nomor 3 ini kita bahas jika NFA di atas dikonversi menjadi DFA yang ekuivalen, maka himpunan state akhir DFA adalah ada pilihan Q1, 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 Q2, Q1, Q2, dan Q0, Q1, Q2. Baik, kita di sini gimana cara menentukan state akhirnya? Maka eh, eh, dalam proses konversi NFA ke DFA, setiap himpunan state yang memuat Q1 menjadi state akhir, karena Q1 adalah final state NFA. Setelah dihitung dengan subset construction, state akhir DFA yang berbentuk adalah Q1, Q1, Q2, dan Q0, Q1, Q2. Jadi berdasarkan pilihan tersedia, himpunan state akhir DFA adalah Q1, 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 Q2. eh, Penjelasan singkatnya seperti ini. Karena Q1 adalah state akhir di NFA, maka setiap himpunan yang membuat Q1 juga menjadi state akhir di DFA. Hasil konversi menghasilkan state Q1, Q1, Q2, lalu dan Q0, Q1, Q2. Tapi dari opsi yang ada, yang benar adalah Q1, Q1, Q2 atau pilihan B. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Selanjutnya di soal terakhir di sini ada soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini soal terakhir kita copy paste bentar ini ya. Baik, di sini ada soal terakhir.
Soal terakhir di sini diberikan FA dengan fungsi transisi sebagai berikut. Jadi pertanyaan itu setelah semua transisi dihilangkan, maka transisi dari Q0 dengan input C akan menuju kemana? Langkah penyelesaian dari closure adalah berarti semua state yang bisa dicapai dari Q0 hanya dengan transisi E. Misalnya dari Q0 ke Q1. Karena ekuivalen Q0 E sama dengan Q1. Dari Q1 ke Q2 karena ekuivalen Q1 E sama dengan Q2. Jadi E closure Q0 adalah Q0, Q1, dan Q2. Lalu langkah keduanya bisa periksa transisi dengan input C dari setiap state dalam closure tersebut. Setelah itu gabungkan hasilnya. Misalnya dari Q0, Q1, Q2 dengan input C menghasilkan Q3. Jadi kesimpulan setelah semua transisi E dihilangkan, transisi dari Q0 dengan input C akan menuju Q3. Jadi jawaban yang tepat adalah Q3. Baik, kemungkinan secukup dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.